Halo Sobat Unggul, balik lagi nih kita di podcast Unggul Talk. Nah, kali ini kita bareng siapa, Wit? Sekarang tuh kita udah kedatangan dari BEM Fasilkom, benar? Fasilkom tuh apaan? Nah, Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Kirain ilmu komunikasi kan. Itu Vkom. Vkom ya, beda hampir-hampir dong. Kadang-kadang sama. memang agak ketukar kalau nggak tahu ya. Oke. Sekarang nih gimana? Wit? Kita basa-basi ya. Iya. Di sini tuh kita Iya udah dong. ditemenin sama Kak Rizky sama Kak Kak Irfan. Nah, mereka ini mahasiswa semester 5 dan sekarang tuh menjabat Sebagai ketua dan Wakil ketua. wakil BEM ketua ya. BEM. Iya, Wah. BEM. Angkat udah berapa lama sih dilantiknya? Baru dilantik tuh saat bulan Oktober. Oktober ya? Ya, jadi baru naik. Waduh. Sebelumnya keanggotaan ya? Sebelumnya saya dari himpunan dulu, himpunan HMJ informatika ya. Kalau Irfan sendiri? Kalau Irfan sebelumnya BEM juga, tapi bagian staff doang. Oh, Iya. staff. Apa namanya? Kan biasanya ada biro-bironya nggak sih? Kalau Irfan sendiri di staff apa nih? Bagian kaderisasi. Apa tuh? Kaderisasi. Baru dengar. Kaderisasi. Apa tuh? Jadi itu yang ngurus-ngurusin acara-acara Fasilkom itu. Oke. Yang lebih tepatnya sih lebih ke arah kaderisasi buat generasi selanjutnya. Regenerasi selanjutnya. juga termasuk. Oke. Nah, sekarang kan kalau kita lihat tuh bukannya di semester 5 itu semester genting nggak sih? Iya, benar. Iya. Masuk Kenapa ke sih? quarter life crisis sih. Iya, kalau antara dalam- maju. Iya. Antara gue salah jurusan Iya, nih. atau enggak kayaknya gue salah jurusan, mundur juga udah kejauhan gitu Iya. kan. Nah, kalau kalian sendiri ngerasain nggak sih di Sebenarnya sih, masa-masa itu? ya sebenarnya sih ngerasain juga dan gimana kita ngadepinnya ya. Tapi emang dari best experience juga ngelihat dari teman-teman merasa, wah ini makin sulit, makin semester 5 makin padat juga dan terus harus benar-benar saling ini juga sih, saling belajar satu sama lain karena nggak bisa Support Saling ya. dukung lah ya. ya nggak bisa ngarepin dari presentasi dari dosen juga, harus nyari sendiri, riset sendiri karena IT itu kan kita dituntut buat fast learner gitu, harus belajar secara cepat dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang kayak gitu. Mana kalau namanya teknologi itu selalu berkembang gitu kan ya. Jadi kalian sebagai mahasiswa nih, Iya. waduh, sebagai mahasiswa dan ketua dan wakil ketua, ada nggak sih yang dirasain? Kalau teman-teman, ini tuh Kak Rizky sama Kak Irfan itu dari jurusan Teknik teknik informatika. Dimana kalau misalnya kita ngebayangin teknik informatika itu ya, Cid, Iya. itu kayaknya pusing dengan Coding. coding, Iya. logaritma gitu nggak sih? Algoritma. Logaritma matematika ya. Iya. Tapi ada juga Oh ya, ada juga ya. Tuh, logaritma aja udah pusing gitu. Dia udah sama algoritma. Nah, itu kalian ngerasain gak sih waktu pas semester 1 memang pengen masuk jurusan ini atau kayaknya keren nih jurusan Iya, gitu nggak sih? coba-coba aja ikutan temen Iya. gitu. sebenarnya sih kenapa masuk teknik informatika atau IT karena ada basic juga dari SMK, mungkin yang lain juga mungkin juga yang lain ada karena ngelihat dari prospek pekerjaan kayak sekarang, terus lagi bagaimana industri sekarang lebih ngebutuhin teknologi dan emang semua bidang juga membutuhkan Iya, teknologi kan, jadi emang bisa berkolaborasi kemana aja sih sebenarnya IT ini kayak gitu. Kalau Irfan sendiri? Kalau Irfan emang dari SMA tuh emang ada niatan ambil jurusan informatika. Tapi ngepelajarin dari dasar-dasarnya dulu. Terus pas semester 1 udah mulai masuk ke bahasa pemrograman yang sesuai sama semester 1 itu ajarin, ngikutin alurnya terus sih begitu. Nah, kalau semester 5 berarti udah 2 tahun ya? 2 tahun 2 tahun setengah ya? Iya, benar. Kalian udah ada nggak sih mata kuliah yang kalian seneng banget sama, gue nggak mau deh masuk mata kuliah ini, ada nggak sih? Kalau kayak kita gitu kan, nggak mau deh masuk statistik statistik tuh nggak mau gitu kan. kalau anak-anak Ribet sosial ya, biasanya anak-anak nggak sosial mau. kalau ngomongnya. Nah, kalau kalian ada nggak sih mata kuliah yang suka banget sama yang enggak deh, gue enggak. Mungkin nggak bisa dari diri saya sendiri tapi dari yang lain juga ya. Sebenarnya yang paling sulit itu di IT itu bisa bilang kalkulus. Oh, kalkulus. Itu karena dosennya atau emang pelajaran? Emang pelajaran. Kalau dosennya nggak masalah ya? Dosennya sih nggak masalah. Nah, mata kuliahnya itu yang Ini kayaknya nih nggak masalah sih kan, Iya. dalam hati gitu ya. Kayaknya ada yang Kalau menjaga dosennya gitu. Anya Geraldine sih nggak apa-apa. Kayaknya semuanya pengen banget gitu ya. Iya. Anyway, kalau di jurusan kalian itu emang cowok semua atau memang kebanyakan gitu? Kebanyakan cowok atau ada ceweknya juga? Lebih banyak cowok sih, tapi ada cewek. ada ceweknya Oh, juga. kalau teknik informatika ya? Iya. Kalau sistem informasi itu?
sistem informasi kalian deh. sama juga sih. Sama. Oh gitu. Bedanya itu di mana sih antara sistem informasi dan teknik informatika? Oke, gue mungkin lebih dibilang dari fakultas dulu sih, dari kan ilmu komputer. Nah, ilmu komputer itu kan ada beberapa disiplin kayak algoritma, analisis. Nah, itu terus dalam subjeknya itu konkret ke software atau hardware. Oh, itu Nah, sistem ya? Software, hardware. dari Dari ilmu komputer fakultasnya. dulu. Nah, baru dibagi di ilmu komputer itu 2 jurusan, teknik informatika sama sistem informasi. Nah, teknik informatika ini lebih ke arah pengembangan, sedangkan sistem informasi ini lebih ke arah Pemasaran kali ya? bisnis atau Marketing manajemen ya? ya, lebih ke Oh. bisnis atau manajemen dari teknologinya itu sendiri. Oh, berarti teknik informatika itu sebenarnya lebih teknis Teknikal, gitu ya. Oh, Teknikal, teknik iya. kayak coding gitu. Iya, benar. Berarti kalau sistem informasi itu dari jurusan apapun, kayak misalnya SMA-nya IPS Bisa. Tapi kalau teknik harus IPA gitu ya? Ya harus IPA kalau mau IPS atau itu ya Itu lebih bisa struggling ya. ya harus Iya, soalnya kan kalau IPA ya udah lah ya, kan udah dipelajarin dari SMA. Iya. Tapi kalau IPS mungkin ya agak gimana ya? ya. Iya, karena belajar basic gitu ya. dasarnya ya logika Logika. gitu. Harus logikanya kuat juga ya. Benar Iya. sih. Oh, kayaknya sih mereka peka deh kalau Oh, iya. misalnya pacaran. Nah, logikanya dimainin. Iya, tapi rata-rata anak Fasilkom setahu gue itu anak-anaknya rada introvert, terus Iya susah nggak sih? bergaul. Terus mitosnya tuh anak teknik atau anak IT tuh dia itu wibu juga. Nah, daripada kita ngedengerin Anime mitos itu gitu. kan lu Iya, kata lu bener kita langsung banget. tanya langsung aja Nah. nih sama mahasiswanya langsung. Emang Menurut bener Irfan nggak sih gimana nih? kayak gitu-gitu? Bener nggak sih kalau itu Introvert mitos? gitu. Oh, Kalau- kayak gitu bener Iya. nggak sih? Kalau kayak Menurut gitu Irfan sih, nih. dari rumor-rumornya sih emang ada beberapa. Ada. Oh. Iya. Banyak kali. Kalau dari diri kalian sendiri sebenarnya ngerasa introvert atau gimana? Iya. Mungkin bisa dibilang introvert karena memang dituntut Iya. emang ngoding Oke. sendirian, Coding sendirian emang bisa kadang kalau ngerjain proyek tuh bisa seharian, bisa begadang kadang kayak gitu. Iya, sampai berhari-hari, bertahun-tahun bahkan ya di depan komputer. bisa ya. juga. Bisa juga. Tapi kalian belum pernah nggak sih kalau teknik informatika termasuk yang buat aplikasi atau enggak sih? Iya. Iya termasuk. Oh ya. beberapa. Nah, Game sejauh ini gitu ya. Iya, game. Game juga ya emang? Game juga mereka. Game juga ya. Oh. Bisa. Codingnya itu mereka yang ini. Berarti sejauh ini pernah nggak sih mencoba untuk membuat something gitu? Game-game aplikasi gitu. PUBG gitu. Ini dari beberapa matkul juga kayak ada project-project, jadi Waduh, kita keren buat ya. website, buat aplikasi mobile kayak gitu. Ya contohnya kayak Gojek, tapi kan bukan buat kita. Oh. Bukan yang buat kita. Contohnya kayak gitu. Kalau kalian ada yang pernah buat Yang pernah kalian buat apa aplikasi? nih? Pernah. Apa tuh? Kalau Rizky apa nih? Waktu itu kalau bikin sendiri itu aplikasi namanya Weekend Walk, itu buat memudahkan pelajar sama pekerja untuk mendapatkan edukasi gitu. Oke, kalau Irfan? Kalau Irfan baru coba belajar doang sih. Soalnya kan dari matkulnya kan juga ada tuh. Kayak dari semester ini ada matkulnya tuh namanya desain apa? Lebih ke desain aplikasinya. Oh. Nanti semester depannya ada lagi matkulnya tahap-tahapan Nanti gitu. bertahap gitu Iya, ya bertahap-tahap. pelajarannya. Hmm. Kalau tadi kita udah masuk ke jurusan-jurusan, sebenarnya itu mau aku bahas terakhir, Iya. Git. Yang aku mau tanya tuh kenapa sih kalian mau masuk ke BEM? Iya. Kenapa sih Kak Rizky, Kak Irfan? Oke. Kalau masuk BEM kan memang awal udah ada basic juga organisasi, sama udah tahu sebenarnya benefit yang bakal kita dapetin di organisasi apa buat diri sendiri kan, yang pasti ya buat ngembangin diri sih kayak gitu. Benefitnya apa kira-kira yang selama ini Udah dirasakan sama dapet gitu. Rizky? Ya mengembangkan diri gitu. Dalam Kita- bentuk apa tuh? Komunikasi. komunikasi apa? bisa, terus lagi kita bisa manajemen waktu antara Oh, gitu. kuliah dan organisasi kan, berarti iya, bisa benar, manajemen benar, waktunya benar. memang jadi lebih baik kayak Iya, gitu. jadi nilai tambah ya nanti iya. kalau udah kerja. Terus Kalau ya belajar tanggung jawab iya. juga. Kalau Irfan gimana? Kalau misalnya BEM itu kan kita kan lebih bisa bagi-bagi waktu juga sama Manajemen ya. manajemen waktu, terus kayak sama mengembangkan komunikasi kita sama orang-orang gimana, pendekatan kita sama Mendekatan sama? Si kayak contohnya kayak ada di tingkat nih anak-anak 19, kan Ah. saya kan angkatan 18, anak 19, anak 20, Oh. pendekatannya gitu. Oh, berarti lebih ke komunikasi ya? Komunikasi. Iya, Antar kalau angkatan misalnya juga. tadi kata Rashid kan mahasiswa teknik informatika itu Introvert, introvert, iya. mungkin kalau masuk ke BEM BEM itu lebih bisa membuka mematahkan diri, gitu, ya. mematahkan mitos itu kalau kita bisa loh berkomunikasi dengan baik gitu ya. Bisa, Nah anyway kalau katanya tadi Kak Rizky sama Irfan tuh dari kampus yang berbeda Oh cuy. iya. Nah kalau Rizky dari Gading Serpong Gading ya. Serpong ya. Kalau apa Irfan dari Kebun Kebun Jeruk. Jeruk. Iya. Nah, kan banyak nih
mungkin ada adik calon mahasiswa baru tentunya itu yang biasa nanya, Kak, kalau misalnya aku kuliah di Gading Serpong, ada nggak sih bedanya kalau aku kuliah di Kebun Jeruk atau di Harapan Indah dan KCR, ada nggak sih bedanya gitu. Nah kalau menurut Rizky sendiri gitu, ada nggak sih bedanya kuliah dulu kan katanya sempat di Kebun Jeruk ya, dengan sekarang udah di Gading Serpong, ada bedanya nggak sih? Ya perbedaan awal sih paling ini apa namanya, presentasinya dosen itu pengantarnya pakai bahasa Inggris. Oke, itu karena di Gading Serpong itu kampus internasional ya? Iya betul. Jadi kalau pengantar ngajarnya itu pakai bahasa Inggris. Iya. Nah kalau di Kebun Jeruk sendiri, Irfan gimana, Van? Kalau Kebun Jeruk kayak biasanya aja sih. Oh. Kalau anak-anaknya gimana, Van? Satu kelas, teman-teman satu kelas. Satu kelas kadang bisa sampai 50 orang, bisa sampai 55 orang gitu. Tapi kondusif ya, atau Kondusif. karena rame gitu kecil. Iya. Kalau kita anak sosial suka rame kan, kecuali kalau pas ujian diem. Gitu. Kalau vibe-nya gimana tuh kalau di Kicks ke Gading Serpong? Kalau di Kicks kan karena tugas atau assignment-nya kan pakai bahasa Inggris, jadi kadang ya kalau nggak ada Lihat-lihatan. ya kadang kalau dosen presentasi kita kan bingung mau balas apa nih, karena kadang nggak paham dan harus balas lagi pakai bahasa Inggris kan kita. Tapi seiring berjalannya waktu terbiasa ya? paham Pelan-pelan ya. terbiasa. Karena sebenarnya bahasa itu bisa karena terbiasa. Berarti nanti skripsinya pakai bahasa Nah, ya, kalau Inggris? Iya skripsi pakai bahasa gimana? Inggris. Wow. Kita Kita yang harusnya nulis wow bahasa gitu Indonesia ya. aja udah ini berapa fontnya disengajain biar gede-gede Gedein. gitu. Tapi kan ada syaratnya Iya Pak, sih, ada ya kan? pedomannya. Ih, kayaknya ini orang-orang yang ini ya. Ngecir dikit lah. Nah kalau Irfan sendiri gitu, kalau misalnya tugas gitu kan, Iya. ada pernah kesulitan nggak sih? Terus enggak deh gue capek ngerjain tugas, karena kan kalau kita memikirkan tentang apa tadi algoritma itu kan sulit ya. Iya. Pernah nggak sih capek nih gue ngerjain tugas gitu? Main game aja udah. Iya, main game. Kalau ngerasain kayak capek ngerjain tugas sih pasti pernah. Tapi kayak kalau misalnya ada tugasnya susah nih, coba cicil-cicil aja dikit-dikit. Kalau misalnya udah bingung, udahan dulu. Nanti dipikirin ini jawabannya apa ya yang tadi kan. Terus kalau misalnya udah nemu jawabannya, kerjain lagi kayak gitu-gitu sih. Oh berarti ini sih, ini kayaknya cowok-cowok yang benar-benar pengen belajar gitu. Iya benar. Nggak kayak kita. Enggak sih, lu aja kayaknya. Iya sih. Tuh, maksudnya kalau sosial kan ya udah, kadang-kadang buku aja nggak bawa. Iya. Kalau kalian yang tipe-tipe yang kayak gimana sih kalau ke kampus? Ya bawa buku. Kalau tipe-tipe saya kan ada laptop itu Iya, ya. itu Iya mah sih. udah laptop Laptop aja. aja. Ya Lebih- buku sebenarnya satu. Iya. Oh, Lebih jadi simpel. benar-benar lebih simpel ya. Karena Beda zaman pelajaran kali mereka ya. aplikatif. Maksudnya langsung Praktek. Iya. Kan ada labnya juga ya? Iya. Ada labnya. Oh, gitu. Kalau kalian juga nyusun robot-robot gitu nggak sih? Bikin robot gitu, codingan gitu? Kalau robot itu ada ininya masing-masing sih. Kalau yang mau ya bisa, dan ada jurusan apa namanya yang terarah itu. Iya, di Saunggul kan juga ada robotik ya? Iya, Iya. robotik. Kalau robotik itu termasuk ke mana? Komunitas robotik. Oh itu komunitas, Oh, komunitas. komunitas namanya Valser, itu di bawah naungan fakultas. Fasilkom. Fakultas ya, Iya, fakultas. Fasilkom. Jadi Saunggul waktu itu pernah menang ya? Juara ya? Iya. Iya di ini robotik di Oh, tahun zamannya lalu. si ini ya. Ardi sama si Alex ya? Iya, Oh. betul. Itu tuh. Tapi sekarang masih berkembang atau gimana? Kalau robotik masih Masih ada. jalan ya. Masih jalan. Ada ketuanya juga soalnya. Itu prospek kedepannya gimana tuh nanti? Apa mau dilombakan lagi atau gimana? Kan sekarang kan menarik banget tuh tentang robotik. Semuanya terus, serba iya, robot serba ya. robot, teknologi itu artificial intelligence gitu itu Ya, gimana? ya. Sebenarnya IoT dan artificial intelligence ya lagi memang di sini lagi memang terus dikembangkan terus kan ya, makanya, dan ada ketuanya juga kan di Palser tuh yang buat robotik itu ya. Kita ya paling nanti ngasih lomba-lombanya share lombanya mau ikut atau enggak kayak gitu. Dan Itu termasuk ke proker BEM nggak sih? Ada nggak sih proker BEM yang untuk biro yang untuk mengembangkan kemampuan dari anggota-anggotanya? Ada oh nggak ya, sih? dari BEM sendiri ada minat dan bakat. Minat Jadi bakat. ya, jadi kami pokoknya dari minat dan bakat ini berfokus buat gimana sih anak-anak ini bisa berkembang ya. Yang pasti terus minat dan bakat ini terus cari-cari lomba juga. Terus dari minat dan bakat ini juga
nggak ini juga nggak share doang, tapi mereka belajar juga dari based on project-project yang ada kayak gitu. Keren juga tapi ya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya gue nonton film Korea, Korea lagi startup. iya, maksud gue kalau nonton Korea tuh kayaknya di luar negeri gitu yang berbau robot tapi IoT sama apa tadi? Artificial intelligence. Itu kayaknya tuh berkembang banget gitu. Kalau menurut kalian di Indonesia itu sudah cukup berkembang atau lagi bertahap ingin berkembang menurut kalian ya sebagai yang nextnya bakal terjun langsung ke industri itu? Sebenarnya sih lagi terus berkembang sih, sama contohnya misalkan kayak apa ya, kayak yang sekarang tuh kalau tahu Jakarta Smart City, ya itu kan IoT juga, terus bisa detect plat nomor, terus otomatis data yang misalnya melanggar gitu Hilang, langsung gitu ya. tilang. Yang suka di lampu merah ya? Iya. Itu berarti produk dari IT sendiri? Iya. IT ya. Yang ada di Sudirman tuh, yang ada klip-klip Klip gitu. gitu. Nah, Itu lagi difotoin tuh. Oh iya. Mana tuh yang- Gak pernah kena foto sih Pak. Oh berarti menarik banget ya. Jadi IT tuh jurusan yang lagi emang banget happening, berkembang. Selain di bidang transportasi, gamers juga sekarang kan gila-gilaan banget kan. Apalagi anak-anak muda nih lagi berprestasi di cabang e-sport gitu. Itu kalian melihat ini suatu fenomena aja atau nanti akan berkembang berkelanjutan gitu? Kalau dilihat dari sekarang sih itu pasti bakal berkembang sih, soalnya saya lihat berita juga e-sport itu di Cina apalagi udah difasilitasin tuh sampai gede banget. Hadiahnya itu Emang hadiahnya berapa sih? 2 miliar. 2 miliar, ya. Itu bakal berkembang terus-menerus. Iya. Gedungnya dibangun berapa, 12 triliun kayak Iya. gitu. Khusus untuk e-sport E-sport. doang? E-sport. Iya. Oke, Gila. mungkin Soon mungkin di Indonesia. Padahal kita Mungkin cuman senang ngelihat benar. orang main game doang gitu ya. kadang-kadang kita yang Iya. nonton orang main game Ini apaan apaan lo sih? main gitu itu kalau orangnya nggak suka main game ya. Iya. Kalau misalnya orang yang memang suka gitu, ini asik gitu, Iya. ya kan? Kayak seru nih. Gitu. Nah kalau Irfan sendiri gitu melihat fenomena ini kan tadi katanya ya ini akan terus berkembang. Kira-kira next gitu apa ya namanya, kesempatan untuk lapangan pekerjaan sendiri. Kalau dulu kan orang mungkin mengiranya teknik informatika tuh orang-orang yang bisa membenerin cuman komputer doang gitu iya. loh. Kayak teknisi gitu. Nah kalau menurut kalian sendiri tuh nanti next lowongan pekerjaan buat jurusan kalian ini seperti apa sih perkembangannya? Kalau menurut saya kayak perkembangannya bakal bagus gitu lah Iya, ya, bakal bagus gitu. bakal banyak lowongan yang Iya. terbuka gitu. Soalnya ya. semua bidang sekarang teknologi semua pakai aplikasi, nggak ada Kadang-kadang pasar aja juga pakai. Iya, pasar. Itu ya. Bahkan nyari jodoh juga ada aplikasinya. Iya, ada aplikasi. Kayaknya ini Tinder. lagi curhat nih. Pemakai. Pemakai Pemakai. dulu. Oh, setelah sebelum Kan tobat ikhtiar, ya. kita iya. ikhtiar. Tapi it's okay gitu It's kan. okay. Sebenarnya semuanya It's okay. sebenarnya memang semuanya memang berbau teknologi. Teknologi sekarang Menurut kalian ada nggak sih sesuatu yang saat ini belum tersentuh teknologi. teknologi mungkin next ke depannya akan ada? Iya. Kira-kira ada nggak sih? Apa ya belum tahu. Nah, itu tuh jadi pikiran. Nah, Itu sebenarnya kan kalau bisa. Kalian. kalau itu kita yang sekarang kalau yang belum tersentuh teknologi kita tahu, itu inovasi baru pasti. Iya, Iya, pasti. betul. Kayak Gojek dulu, Dulu kan orang ada nggak kepikiran gara-gara Oh, gara-gara iya, macet iya. kan. Macet nih aplikasi apa yang bisa meringankan ataupun orang-orang yang ingin berpergian Iya. cepat gitu. Akhirnya dibikin Gojek. Iya. Terus marketplace juga Marketplace kan. juga gila-gila. Dulu nggak kepikiran loh. Dulu orang tua kita kayak yaudah Apaan sih sih ini? ke pasar Ke mall. gitu ya. Iya. Tinggal pergi ke mall gitu ya. Nah sekarang ya udah ada marketplace yang memfasilitasi kita Iya. semua gitu. Dan itu yang Cepat. bikin Iya. dompet jebol ya Pak Iya, sebenarnya. bener banget. Apalagi pas pandemi ya. Iya, waduh. Nah, paket. Gila-gila. bener-bener itu kan termasuk produk dari IT sendiri gitu Iya. ya. Lu mungkin next bisa calon generasi IT gitu Iya, ya. itu Amin. Bisa dipikirkan inovasi apa nih. Mungkin itu termasuk jadi kayak lowongan tersendiri gitu Iya, kan. Project ke depannya. Nah, kalau kalian sendiri next kira-kira bakal membuka lowongan pekerjaan kah atau Mau yaudahlah, kerja sama orang dulu. gitu. Ya anak IT ya pasti punya harapan lah, Iya. bisa bangun startup sendiri kayak gitu. Yes, mantap. Lebih mending Menciptakan lapangan Iya. pekerjaan. lebih baik Kalau- membangun startup sendiri apa kerja gitu. Ya mungkin kalau untuk belajar ya Iya. lebih baik ikut dulu, Ikut dulu. baru kita bisa bangun Katanya sendiri. tuh alurnya bisnis startup tuh gila-gilaan sih katanya kan. Iya, benar. Iya, jadi bahkan anak IT pun
males banget ngelamar kerja di startup gara-gara emang sulit juga ininya apa namanya kualifikasinya atau requirementnya gitu. Jadi emang lebih baik mengembangkan startup sendiri ya. Iya, membangun lapangan pekerjaan sendiri dan lain-lain sebagainya. Kita nggak bisa ketinggalan kayak gitu. Iya benar-benar. Betul banget. Karena memang pikiran kita yang sekarang itu mungkin di 10 tahun ke depan udah kayak pikiran gila iya. gitu. Besok gue mau nyiptain lalat dari robot gitu. Mungkin udah ada. Iya, mungkin udah ada. Gitu. Kan gitu kalau teknologi. Terus nih kakak mau nanya nih gitu. Nggak, ini banget mau nanya apa namanya kan tadi kan nih ketua sama wakil ketua ketemunya nih gimana visi misi apa sih? Ya karena beda kampus juga kan ya. Visi misi apa yang menyatukan kalian? Ya. Menyatukan. Ya visi misi kami sih sebenarnya yang paling utama sih bisa mengembangkan fakultas ilmu komputer ini terus semakin memperkenalkan SA Unggul juga paling utamanya. Mengembangkannya itu dalam hal apa? Dalam hal minat dan bakat, prestasi dan coba kita kolaborasi juga kan. Karena sekarang masanya kolaborasi, tanpa kolaborasi gimana mau berkembang juga. Betul banget. Terus kesulitan kalian dalam mengembangkan visi misi nih di masa pandemi gini kan susah nih. Iya, benar. Gimana tuh? Ya kami kemarin juga kan ada beberapa acara kayak webinar juga, kami ngundang juga pembicara dari luar juga. Nah, terus sama kita lagi ini sih prepare buat TEDx juga. TEDx itu kayak mungkin kalau tahu kayak di Talk Education yang pernah kayak ada Ridwan Kamil gitu ya. Iya kayak gitu. Lagi coba konfirmasi juga buat alurnya. Oh iya, bagus tuh kalau dari acara TEDx itu. Iya. Kalau dari Irfan sendiri gimana nih nanti? Project-project ke depan dari BEM sendiri? Kalau project-project sih mungkin kayak ngadain yang kemungkinan bisa di-online-kan dulu gitu. Iya, kayak yang tadi TEDx. Iya lah, anak IT udah online aja. Kan pas tuh. Daripada masih offline kan. Ciptain lah semacam Zoom kayak gitu. Google Zoom Meet. yang interaktif ya. Iya, lebih interaktif atau gimana? Nah, Cip, nggak terasa nih kita udah 21 nih, udah diingetin sama kru di belakang. Betul. Nah, kira-kira nih untuk menutup Kak Rizky sama Kak Irfan, ada nggak sih mungkin untuk nanti ya tahun depan kan kalian udah nggak apa ya menjabat lagi gitu ya. Ada nggak sih caranya buat adik-adik yang mungkin sekarang lagi online karena mereka belum pernah merasain menjadi anggota gitu ya. Nah, ada nggak sih tipsnya buat adik-adik di rumah untuk bergabung ke organisasi gitu? Kalau buat gabung organisasi sih yang pertama pasti ikut acara-acara yang ada di fakultas kayak gitu. Terus lebih ini sih yang pasti yakin juga karena jangan sampai setengah-setengah di hati itu nanti di tengah jalan tiba-tiba berhenti gitu. Jadi nggak konsisten ya. Iya, nggak konsisten dan sayang juga gitu. Ilmu yang didapat malah nggak diterapin juga kayak gitu. Kalau Irfan? Ya kalau misalnya kayak mau gabung itu emang harus jadi niat dari diri sendiri dulu nih. Emang mau ikut apa enggak gitu. Kayak Irfan kan niatnya mau mendekatkan antar angkatan. Nggak tahu tuh mendeketin siapa. lanjut. Bisa aja sih lanjut ya. Lanjut. Terus yang pasti kayak acara-acara kayak fakultas itu sendiri kan memang harus wajib diikuti buat gabungnya gitu. Jadi biar bisa inilah ya, bisa makin berkembang, mengembangkan potensi diri gitu ya. Jangan jadi anak IT yang introvert dan kuliah pulang gitu yang ya. sering nontonnya wibu terus, anime terus. Oh, wibu itu anime ya? Iya. Oh ya, nggak tahu. Oke. Nah, kalau misalnya buat adik-adik di rumah yang pengen nanya-nanya tentang BEM Fasilkom bisa menghubungi kemana? Bisa DM Instagramnya BEM Fasilkom WU. @BEM Fasilkom WU. Oke, langsung nanti dijawab ya. tolong diedit ya teman-teman di belakang biar nanti jadi informasi juga buat teman-teman di rumah. Kalau Kak Irfan boleh Instagram. Ini kayaknya sih jadi banget ya. Enggak, gue mempromosikan. Oke, nggak apa-apa. Kalau Rizky Instagramnya apa Ki? Rizky Perdana. @Rizky Perdana. Tolong ya di belakang. Terus kalau Irfan? Irfan Rinanda. Di zoom agak di zoom. biar jadi thumbnail. Gimana? Irfan Rinanda, A-nya 2 di belakang. Oh gitu ya, tolong ya yang di belakang. Tolong banget. Nanti ditulis di bawah ya. Oke, thank you banget buat kalian udah dengerin kita di sore hari ini. Jangan lupa dengerin kita di mana, Cit? Di IGTV kita dan di Spotify dan YouTube channel. Oke, thank you banget buat kalian semua. Bye-bye. Bye-bye, dadah. Selamat sore. Selamat sore.